Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, kelas Ilmu Komputer 5, semester 2, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menyajikan satu materi bahasa Indonesia yang berjudul Karya Ilmiah. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan para pemateri kita pada hari ini. Pertama ada saya, Darataka Asajidah Jusli, pemateri kedua ada Nurul Salsabila, dan pemateri ketiga ada Ahmad Syaf'an. Di dalam karya ilmiah, materi yang akan kami sajikan yaitu pengertian karya ilmiah, tujuan karya ilmiah, manfaat karya ilmiah, fungsi karya ilmiah, karakteristik karya ilmiah, kriteria pokok setiap jenis karya ilmiah, serta jenis-jenis karya tulis ilmiah. Baiklah, saya akan menyajikan materi pertama, yaitu pengertian karya ilmiah. Apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah adalah suatu hasil karya yang dipandang memiliki kadar ilmiah tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk karangan atau tulisan ilmiah. Karya ilmiah dapat pula disampaikan secara lisan dalam bentuk pidato atau orasi ilmiah dan dapat melalui suatu bentuk demonstrasi, serta dapat juga berbentuk artikel ilmiah populer. Contohnya seperti esai, opini, usulan penelitian, dan laporan penelitian. Dalam bentuk khusus yang bersifat akademik, karangan ilmiah dapat berupa makalah, skripsi untuk mencapai gelar sarjana S1, tesis untuk mencapai gelar magister atau S2, dan disertasi yang digunakan untuk mencapai gelar doktor S3. Dan karya ilmiah dapat berupa keterangan atau informasi yang bersifat faktual atau mengemukakan fakta, hipotesis atau duga-dugaan, konklusif, mengemukakan kesimpulan, serta implementatif, atau mengemukakan rekomendasi atau saran-saran, serta solusi. B. Tujuan karya ilmiah. Yang pertama, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Yang kedua, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil atau produsen pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah penyelesaian studinya. Yang ketiga, karya ilmiah yang telah ditulis itu diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dengan masyarakat atau orang-orang yang berminat membacanya. Dan yang keempat, sebagai wahana melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis. Yang kelima, membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah setelah yang bersangkutan memperoleh pengetahuan dan pendidikan dari jurusannya. Yang C, ada manfaat karya ilmiah. Manfaat penyusunan karya ilmiah penulis adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Yang kedua, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang ketiga, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Yang keempat, sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Yang kelima, melatih untuk mengembangkan keterampilan pembaca yang efektif. Yang keenam, memperoleh kepuasan intelektual. Dan yang ketujuh, meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Selanjutnya ialah fungsi karya ilmiah, yaitu sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Hakikat karya ilmiah adalah mengemukakan kebenaran melalui metodenya yang sistematis, metodologis, dan konsisten. Menurut Dwi Loka dan Riana, jika dihubungkan dengan hakikat ilmu, karya ilmiah mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama ialah penjelasan atau explanation. Karya ilmiah dapat menjelaskan suatu hal yang sebelumnya tidak diketahui dan tidak pasti menjadi sebaliknya. Yang kedua ialah ramalan atau prediction. Karya ilmiah dapat membantu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Yang ketiga ialah kontrol. Karya ilmiah dapat berfungsi untuk mengontrol, mengawasi, dan atau mengoreksi benar tidaknya suatu pernyataan. Karakteristik karya ilmiah, yaitu karya ilmiah berbeda dengan karangan bebas.
ada beberapa karakteristiknya nih. Yang pertama ialah mengacu kepada teori. Karya ilmiah wajib memiliki teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir atau kerangka berpikir atau acuan dalam pembahasan masalah. Yang kedua ialah berdasarkan fakta. Setiap informasi dalam kerangka ilmiah selalu apa adanya, sebenarnya dan konkret. Yang ketiga ialah logis. Setiap keterangan dalam kerangka ilmiah selalu dapat ditelusuri, diselidiki, dan diusut alasan-alasannya, rasional, dan dapat diterima akal. Yang keempat ialah objektif. Dalam karya ilmiah, semua keterangan yang diungkapkan tidak pernah subjektif, senantiasa faktual dan apa adanya, serta tidak diintervensi oleh kepentingan baik pribadi maupun golongan. Sistematis. Baik penulisan, penyajian maupun pembahasan dalam karya ilmiah disajikan secara rutin, teratur, kronologi sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku dan tertib. Yang keenam ialah valid. Baik bentuk maupun isi karangan ilmiah sudah sah dan benar menurut aturan ilmiah yang berlaku. Yang ketujuh ialah jelas. Setiap informasi diungkapkan sejernih-jernihnya, gamblang dan sejelas-jelasnya, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan dan keraguan dalam benak pembaca. Yang terakhir ialah seksama. Baik penyajian maupun pembahasan dilakukan secara cermat, teliti dan penuh kehati-hatian agar tidak mengandung kesalahan betapapun kecilnya. Selanjutnya kita akan membahas kriteria pokok setiap jenis karya tulis. Yang pertama ada masalah, yaitu pokok yang dijadikan dasar penulisan dan masalah tersebut sesuai atau menyangkut kegiatan pembelajaran pelatihan yang dilaksanakan guru sehari-hari. Yang kedua ada teori atau kajian pustaka yang mendukung upaya pemecahan masalah yang dihadapi. Yang ketiga, ada metodologi strategi yang dilakukan secara runtut dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi. Yang keempat, ada data fakta yang mendukung pembahasan masalah yang dihadapi. Yang kelima, ada alternatif atau solusi yang dikemukakan atau dibahas untuk solusi masalah yang dihadapi. Yang keenam, ada kesimpulan yang dikemukakan berdasarkan analisis data terhadap upaya pemecahan masalah yang dihadapi. Yang ketujuh, ada referensi atau sumber pustaka yang disusun secara runtut. Lalu di sini kita akan bahas apa saja jenisnya. Yang pertama, artikel ilmiah adalah tulisan berisi pendapat subjektif penulisannya tentang suatu masalah atau peristiwa. Makalah ialah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Yang ketiga, kertas kerja adalah prinsipnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis lebih dalam dan tajam dan dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Yang keempat, paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan akademisi dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi. Yang terakhir, skripsi, tesis, dan disertasi itu ialah karya ilmiah yang diwajibkan untuk mahasiswa agar bisa menyelesaikan studinya. Baiklah, itu saja penjelasan dari kami. Kami berterima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman sekalian yang telah menonton video penjelasan ini. Kami dari kelompok 10 meminta maaf apabila ada kekurangan. Dan saya Darataka mewakili kelompok 10 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.